Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 14 Oktober tahun 2023. Bacaan pertama dari Nubuat Yoel bab 3 ayat 12 sampai 21. Hendaklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masaklah tuayan. Marilah, iriklah, sebab tempat anggur sudah penuh. Tempat-tempat pemerasan sudah berkelimpahan. Sebab banyaklah kejahatan mereka. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekatlah hari Tuhan di lembah penentuan. Matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang kehilangan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem Ia memperdengarkan suaranya, dan langit serta bumi pun bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umat-Nya, dan benteng bagi orang Israel. Maka kalian akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan adalah Allahmu yang tinggal di Sion, gunungku yang kudus. Dan Yerusalem akan menjadi kudus, dan orang-orang luar takkan melintasinya lagi. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan dan akan membasahi lembah Sitim. Mesir akan menjadi sunyi sepi, dan Edom akan menjadi padang gurun tandus, oleh sebab kekerasan terhadap keturunan Yehuda, oleh karena mereka telah menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tanahnya. Tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya, dan Yerusalem turun-temurun. Aku akan membalas darah mereka yang belum kubalas. Tuhan tetap diam di Sion. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 11 ayat 27 sampai 28. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang wanita dari antara orang banyak itu dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya."
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah taat dan mendengarkan sabda Tuhan. Dulu sebagai siswa, di teks yang baru saja kita dengarkan tadi, saya menemukan singkatan CS dan bertanya-tanya tentang artinya. Mereka yang lebih tua dan para guru mengatakan bahwa singkatan tersebut berasal dari bahasa Latin dan berarti bersama teman-temannya. Setelah belajar bahasa Latin, begitu setelah kemudian mengenal bahasa Spanyol dan Italia, saya lebih mengerti makna dan penggunaan singkatan tersebut. Wanita dalam Injil hari ini mengungkapkan sebuah ide eksklusivisme, yaitu yang berbahagia ialah orang-orangnya Yesus, kaum kerabatnya. Lebih spesifik lagi, yang berbahagia ialah ibu yang telah mengandung dan menyusuinya, orang lain tidak. Sebagai jawaban, Yesus menyatakan sebuah pewahyuan luar biasa yang menyatakan kodrat karya penebusannya, yaitu siapa mendengarkan firman Allah dan melaksanakannya, berbahagia. Sebuah inklusivisme. Bandingkan Injil Matius 12 ayat 50, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demi memperlancar urusan orang menjadi anggota klub elit binaan satu angkatan bersenjata nasional dengan membayar uang administrasi. Siapa masuk lingkaran cendana atau cikeas? Segelintir orang. Inilah eksklusivisme, yaitu orang lain tidak masuk. Sebaliknya, pesan kasih damai Yesus universal dan inklusif. Bandingkan kolonade Basilika Santo Petrus Vatikan yang luas terbuka, melambangkan Bunda Gereja yang menerima dan merangkul semua bangsa. Saudaraku terkasih, sabda Tuhan hari ini menguatkan kita yang kadang percaya bahwa uang adalah kebahagiaan, bahwa kebahagiaan adalah sukses, prestasi, kemuliaan, pujian, pengakuan orang lain, sehat, umur panjang, dan seterusnya. Mungkin memang kita manusia masih memerlukan hal-hal tersebut, namun sebagai pengikutnya, kita makin mengerti bahwa yang terpenting adalah mendengarkan atau taat dan melaksanakan sabda Tuhan. Semua yang lain ada untuk mencapai visi dan ideal ini, bukan sebaliknya. Sering terjadi untuk bahagia, saya mengorbankan orang lain. Yoel mengingatkan, sebab banyak kejahatan mereka, juga tentang kekerasan dan menumpahkan darah orang tidak bersalah. Tuhanlah benteng perlindungan umat-Nya, Ia membela orang tak bersalah. Semoga Ia melindungi kita dari yang jahat, terutama dari kejahatan yang lahir dari hati kita sendiri. Semoga demikian. Amin.